Shalom. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Shalom. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya persilakan Bapak Ibu yang duduk di belakang bisa mengisi bangku yang ada di depan yang masih kosong. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya persilakan kepada hambanya Bapak Pendeta John yang akan menghabiskan ibadah pada pagi hari ini. Iya, shalom semuanya. Kita akan segera memulai ibadah kita. Untuk itu yang sudah hadir, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mohon pimpinan Roh Kudus menyertai ibadah kita. Oleh anugerah-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Untuk itu kami datang kepadamu Tuhan, berhimpun di bawah kaki-Mu untuk memuji dan menyembah. Dan dengan segala kerendahan hati, kami mohonkan belas kasih-Mu Tuhan, pengampunan-Mu atas kami semuanya. Kiranya sebelum kami masuk lebih dalam, Engkau Tuhan menyucikan, menguduskan kami kembali oleh darah anak domba yang kudus. Dengan demikian kami layak di hadapan-Mu, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan saat ini hamba mengangkat tangan kepadamu. Kami mengangkat tangan kepadamu, memohon uluran kasih Kristus menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada selesainya. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah minggu kami pagi ini. Haleluya. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu kembali kepada masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, kami mengucap syukur Yesus untuk penyertaan-Mu Bapak sepanjang malam hingga pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kehidupan yang masih Kau percayakan sampai saat ini kepada kami Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap cipta-Mu Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, tanpa-Mu kami bukan siapa-siapa Bapak. Tanpa-Mu kami lemah Tuhan. Tetapi ketika kami berada dekat-Mu Tuhan, kami merasa aman Bapak. Kami merasa tenang Tuhan, karena kami tahu Bapak, Kau ada Allah penyelamat kami Tuhan. Kau ada Allah juru selamat bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, kami ingin lebih lagi Bapak menyembah-Mu Tuhan di pagi ini Bapak. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi juga Tuhan untuk setiap orang-orang Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan Bapak. Percepat langkah mereka Tuhan, tibakan mereka di sini tanpa kekurangan suatu apapun Bapak. Sehingga kami dapat bersama-sama Tuhan menyembah-Mu Bapak, mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Segala intervensi yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan yang mencoba mengganggu ibadah kami Tuhan, kami mau tolak, hancurkan, patahkan semuanya Bapak hanya dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan pagi ini Bapak dikelilingi oleh otoritas-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu
Terima kasih
setiap penyembahan kami Tuhan. Bapa, kami rindu lagi Tuhan menari untuk Engkau Tuhan. Kami rindu lagi Tuhan menaikkan setiap pujian kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan untuk lebih lagi memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita mau katakan amin. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Yang ada sukacita kita sama-sama lambaikan tangan. Haleluya. Kita mau bersiap maju. Karena kita tahu ketika kita bersiap maju kita nggak boleh lelah. Karena ketika kita maju kita mau melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Karena kita percaya bahwa api kemuliaannya tercurah pada pagi hari ini tempat ini. Api kemuliaan. Kita dengar dan tidak pernah kita pikirkan, Tuhan telah menyediakan semuanya bagi kita. Amin. Kita mengatakan bahwa Allah sanggup melakukan setiap perkara dalam setiap kehidupan kita.
di dekat telinga. Yang tak pernah itu di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perjalanan dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak Saya persilakan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat duduknya. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami telah menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan setiap firman yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu Bapa tidak berlalu dengan begitu saja Tuhan, tapi dapat menjadi rema dan kekuatan bagi setiap hidup kami Tuhan. Dan biarlah setiap firman-Mu Tuhan dapat terus menjadi pegangan dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kami lemah tanpa-Mu Bapa, tapi ketika kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, Engkau yang akan menopang setiap beban kami Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan Yesus setiap beban masalah kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan ketika kami sujud di altar-Mu Bapa, sesuatu terjadi dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang.
Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita menaikkan keringat kita bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datang. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Itu sangat bedanya. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, saat datang di altarnya. Haleluya Tuhan, Engkau maha besar dan layaklah Engkau kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini kalau kami boleh beribadah datang kepadamu. Kalau sebentar tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang memberkati setiap kami dengan kasih karunia-Mu, supaya setiap kami boleh menjadi tanah yang subur, setiap kami boleh mengerti firman-Mu dan oleh karenanya kami boleh berbuah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat pagi ya. Saya buka saja. Apa ya? Pagi ini saya mau sampaikan firman mengenai kita mengerti
ini, maka kita bisa berubah atau kita bisa diberkati Tuhan dengan perubahan dalam hidup kita. Kalau boleh ada tadi bisa itu biar gampang ya. Ada sudah. Nah, begitu. Ya, saya mau bawakan firman ini. Kita semua udah pernah dengar mengenai perumpamaan penabur ya. Di mana Tuhan Yesus memberitakan firman atau mengajar murid-muridnya dengan banyak perumpamaan. Di antaranya adalah perumpamaan tentang penabur ini. Ya, saya bacakan ayat-ayat awalnya dulu ya. Saya bacakan di Matius 13 ayat yang ketiga dan seterusnya saya bacakan dulu. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, yang saya mau jelaskan di sini adalah seperti di slide, yaitu mulai ayat 9, bahwa dikatakan siapa bertelinga hendaklah mendengar. Jadi Tuhan Yesus katakan siapa bertelinga hendaklah mendengar, maka Tuhan Yesus katakan ini sangat penting ya. Karena ini memang di Alkitab Bapak Ibu ya, kalau menjelaskan pada zaman itu sama seperti di Indonesia juga di banyak tempat, kalau menjelaskan sesuatu supaya orang ingat, supaya yang mendengar itu ingat, seringkali dijelaskan dengan perumpamaan ya, atau dengan pantun, dengan syair, dengan lagu atau nyanyian. Kenapa? Supaya ingat. Kalau kita khotbah sepanjang khotbah ini, Bapak Ibu bisa lupa sebenarnya ya. Dari zaman dulu gitu, apalagi zaman dulu nggak ada buku, nggak ada ditulis. Supaya ingat di mana? Orang pakai pantun, orang pakai perumpamaan kan. Jadi kalau Bapak Ibu sering dengar di Alkitab itu ada yang bunyinya nyanyian, ada yang syair kan, maka kita harus hati-hati juga untuk mengerti kalau itu syair, nyanyian, kita harus ngerti jangan diambil satu kalimat sebagai kalimat sakti atau mantra ya, namanya juga nyanyian kan, ya nggak? Kalau kita tahu ambillah bulanku, ya kan, masa orang mau ngambil bulan, gitu kan? Artinya kita mau melakukan sesuatu apapun dilakukan gitu kan, misalnya. Nah kembali ke sini, Tuhan kasih perumpamaan. Dan di ayat 9 ini dikatakan bahwa siapa bertelinga hendaklah mendengar. Artinya ini penting ya, supaya orang itu perhatian, maka dikatakan yang bertelinga mendengar. Artinya penting lah, ya kan gitu. Nah, kemudian ayat 10 dikatakan, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Di ayat 11 dijawab Tuhan Yesus. Jawab Tuhan Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Ya, nah dari sini kita dari ayat 10 dan 11 kita belajar bahwa orang yang mendengarkan firman yang diberitakan Tuhan Yesus pada waktu itu ada dua golongan. Satu orang orang banyak, dan yang kedua adalah murid Yesus. Nangkap ya? Ya. Orangnya banyak, tapi ada yang orang banyak, ada yang murid Yesus. Orang banyak dan murid Yesus sama, dengar firman yang sama, melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan sama, bahkan menikmati juga berkat dari Tuhan Yesus. Mereka bisa makan makanan yang disediakan pada zaman itu ya, melalui mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Artinya menikmati juga berkat Tuhan Yesus, menikmati mujizat Tuhan Yesus. Tapi kepada murid Tuhan Yesus kasih beda, ya, kasih beda.
Tuhan Yesus jelaskan dengan perumpamaan. Tapi rupanya perumpamaan itu nggak benar-benar dijelaskan kepada orang banyak. Makanya murid Tuhan Yesus heran, kenapa berkata kepada mereka hanya dalam perumpamaan. Nah, Tuhan Yesus menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Ya, artinya hanya kepada murid Yesus, Tuhan Yesus memberikan rahasia tentang kerajaan surga. Betul ya? Amin. Kepada orang banyak tidak. Orang banyak tidak dikasih karunia untuk mengerti. Jadi orang banyak, kata Tuhan Yesus di ayat berikutnya, orang banyak itu mendengar tapi nggak tahu rahasia kerajaan surga. Amin. Padahal Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk kerajaan surga. Berita kekristenan dari Kejadian sampai Wahyu adalah soal Kristus dan kerajaan surga. Ya, bukan soal makanan dan minuman. Dikatakan bahwa makanan dan minuman itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi orang yang mengenal Allah akan cari kerajaan surga. Kalau soal kaya, soal diberkati, soal sakit bisa sembuh, itu orang tidak beragama bisa melakukan. Manusia yang ateis tidak beragama bisa melakukan. Orang yang beragama lain juga bisa melakukan. Ya, lihat aja banyak orang kaya bukan orang Kristen kok. Betul ya? Banyak orang-orang yang bisa menyembuhkan sakit yang susah-susah, termasuk COVID di mana-mana. Yang bikin vaksin, yang bikin obat, orang ateis dari Cina bisa kirim obat ke sini, bisa kirim vaksin ke sini. Betul ya? Ya. Padahal di sini beragama semua. Ya. Jadi itu bisa dilakukan manusia. Dan Tuhan Yesus pun sanggup melakukan lebih dari itu. Dan Tuhan Yesus datang untuk rahasia kerajaan Allah. Makanya Tuhan Yesus dari awal melayani kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Sampai Tuhan Yesus mati bangkit, diberitakan apa yang diberitakan Tuhan Yesus selama dia bangkit sampai naik ke surga adalah kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu sangat penting. Dan sayangnya atau apa yang dikatakan di sini hanya murid yang mendapat kasih karunia untuk mengerti kerajaan Allah. Ya, itu. Dan di sini kita belajar juga siapa sih murid? Ya, murid itu beda dengan orang banyak. Kalau murid itu namanya juga murid, dia belajar, pengen tahu terus. Ya, ada hati dan pikiran yang pengen mengenal, pengen tahu lebih banyak. Tapi orang banyak tidak. Betul ya? Dan murid zaman dulu bukan seperti murid sekarang belajar di sekolah siang terus pulang. Zaman dulu Bapak Ibu ya, yang namanya murid itu adalah ikut gurunya. Gurunya pergi kemana, muridnya pergi. Gurunya makan apa, murid makan apa. Ya, kita mungkin di sini suka lihat film-film zaman dulu ya. Kalau zaman dulu, kalau muridnya siapa gitu, misalnya film kungfu lah, misalnya Jackie Chan atau siapa gitu. Kalau itu muridnya itu bapak tua yang suka mabok-mabok itu, Jackie Chan ikutin dia. Ya kan? Tinggal di gubuk. Ya kan? Minum tuak. Iya betul kan? Ya kan? Gitu. Itu ngikutin karena tidak ada sekolah kayak zaman sekarang. Namanya murid yang begitu. Kalau gurunya ahli kungfu, anaknya cuma belajar kungfu. Kalau muridnya misalnya ahli nulis kaligrafi gitu ya, maka muridnya cuma bisa nulis kaligrafi. Ya, kalau sekarang kan orang pergi ke sekolah bisa belajar matematika, fisika semuanya kan. Nah, zaman dulu enggak. Berguru sama satu guru aja, ya. Nah, murid Yesus jadi berguru sama Tuhan Yesus saja. Kemana Tuhan Yesus pergi, muridnya pergi. Tapi orang banyak pulang ke rumahnya, Bapak. Ya, jadi beda ya. Murid adalah terus belajar dan mengikuti gurunya terus-menerus. Saya lanjutkan ayat 12. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya.
Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ya, ini kalimat ayat yang terakhir ini adalah yang dinubuatkan di perjanjian lama, bahwa Mesias itu akan seperti apa yang diajarkan, apa yang akan terjadi pada saat Mesias itu datang. Dan Yesus menggenapi itu. Ya, membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Jadi Yesus menggenapi itu. Di ayat 12-nya dikatakan karena. Kalau karena kan berarti ada sebabnya ya. Sebabnya apa? Ya ayat 11 itu yang tadi dong. Ya kan? Karena firman Tuhan itu nyambung Bapak Ibu ya. Bukan seperti jaka sembung kan ya. Tidak nyambung. Nah, firman Tuhan itu bukan mantra. Tadi saya katakan ya. Firman Tuhan itu isinya apa? Ajaran. Ya kan? Jadi orang Kristen itu menjadi murid Kristus atau mengikut Kristus, yang disampaikan Tuhan Yesus itu bukan kalimat mantra, Bapak Ibu, tapi adalah ajaran. Ajaran terus ya, bukan mantra. Nangkep ya? Jadi orang mengikut Kristus itu mengikut ajaran Kristus. Nah, di ayat 12 ini merefer ke atau berasal dari ayat 11-nya. Dikatakan karena siapa yang mempunyai apa? Ya kan? Tentu saja di sini dikatakan bahwa di ayat 11-nya karena jawab Yesusnya kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tapi pada mereka enggak. Jadi orang ini memiliki apa? Yang memiliki karunia yang dikasih Tuhan Yesus kan? Ya. Jadi mereka itu karena orang yang memiliki karunia ya, maka kepadanya diberi oleh Tuhan ya. Dan diberi gimana? Sehingga ia berkelimpahan. Jadi orang yang punya kasih karunia diberi rahasia kerajaan surga dan terus diberi sampai berkelimpahan. Tapi orang yang tidak memiliki kasih karunia, apapun yang ada padanya akan diambil. Ya. Jadi kalau saya urutkan begini, orang jadi murid bukan jadi orang banyak. Ya. Karena orang jadi murid, dia terima kasih karunia. Karena dia terima kasih karunia, maka dia diberi rahasia kerajaan Allah. Dan rahasia kerajaan Allah itu akan terus berlimpah. Ya, tapi kalau dia bukan murid, dia tidak diberi kasih karunia. Kalau dia tidak diberi kasih karunia, tidak memiliki kasih karunia, apapun yang ada padanya akan diambil. Artinya orang banyak itu sama dengan murid-murid, dengar juga firman, tetapi apa yang dia terima akan diambil daripadanya. Amin. Karena dia bukan murid. Kita lihat slide berikutnya. Ya. Di slide berikutnya, kemudian sesudah Tuhan Yesus kasih tahu bahwa tadi ya ada murid, ada orang banyak. Ada yang dapat kasih karunia, yaitu murid. Ada yang enggak, yaitu orang banyak. Yang dapat kasih karunia akan mengerti tentang kerajaan Allah. Ya. Tapi pada orang banyak tidak. Yang dapat kasih karunia akan mengerti rahasia kerajaan Allah dan terus berlipat kali ganda. Yang tidak punya kasih karunia, dengar firman Tuhan akan diambil daripadanya. Ya, kita belajar. Nah, kemudian Tuhan Yesus jelaskan lebih lanjut arti perumpamaannya. Tadi kan Tuhan Yesus prolognya gitu. Kenapa orang itu diberitakan ke orang banyak hanya dalam perumpamaan. Nah, arti perumpamaannya, kan tadi perumpamaan penabur itu ada 4 golongan Bapak Ibu. Di sini saya bagi ada 4 golongan juga. Golongan yang pertama adalah kepada setiap orang yang mendengar firman kerajaan surga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Jadi kalau benih yang ditabur di pinggir jalan sama dengan orang yang mendengar firman tapi tidak mengerti. Tidak mengerti. Itu orang yang di pinggir jalan. Ya, nah kita bedain kita ini sebagai murid atau sebagai orang banyak. Kita ini dapat kasih karunia Tuhan Yesus untuk mengerti. Tadi kasih karunia Tuhan Yesus itu adalah bukan karena kita pandai, tapi karena kasih karunia loh, kita bisa ngerti loh. Amin ya. Nah, kalau kita mendengar firman nggak ngerti, kemudian kita itu pulang
Atau kita sesudah mendengar firman, ya lupa begitu saja. Jadi firman itu ada yang ambil kan? Betul ya? Udah dengar firman susah jauh-jauh, ya kan? Udah ke gereja atau kemana kita mau dengar firman, pulang satu pun gak ada yang nempel di kepala, gak ada yang nempel di hati, gak ada yang ngerti, ya kan? Nah, kita uji sendiri kita satu-satu ya. Jangan-jangan kita itu seperti orang banyak, ditabur firman, pulang nggak ngerti apa-apa. Jangankan melakukan, ngerti aja nggak? Jangankan menikmati, ngerti aja nggak? Udah keluar nih tanyain tadi firmannya apa? Nggak tahu. Ya kan? Tadi ngomong apa Bapak yang di depan itu? Saya katanya, ya kan? Nah, ini hati-hati ya. Jadi kita tahu kita golongan mana. Jadi yang pertama adalah golongan kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan Allah, kerajaan surga, tapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Yang kedua adalah benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena iman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi ada juga orang yang dengar firman, ya, dia nggak ngerti-ngerti amat, dia juga nggak ngerti mendalam, ya, tapi dia senang, wah sukacita aja senang, ya, senang. Tuhan itu memberkati kita, Tuhan itu maha baik, Tuhan itu penolong, senang, ya. Tapi waktu kita menjalani hidup, ternyata banyak tekanan, diintimidasi orang, murtad. Kenapa orang bisa murtad? Kenapa orang bisa murtad dalam hidupnya? Karena tidak mengerti tentang rahasia kerajaan Allah. Ya, ini yang firman katakan. Kenapa disebut murtad? Karena udah menerima. Tapi begitu menjalani hidup, ada intimidasi, otomatis orang itu murtad, melupakan, karena tidak berakal, tidak mengerti. Ya, apakah banyak orang seperti itu? Pasti banyak. Karena itu Tuhan Yesus dari zaman dulu, dari antara orang yang mendengar, ini bukan orang yang tidak mendengar. Tuhan Yesus cerita itu. Dari antara orang yang mendengar, ya, dari antara orang yang mendengar firman, sebagian besar itu disebut orang banyak. Dari ribuan orang itu, berapa orang yang disebut murid? Betul? Ya. Nah, ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga adalah yang ditabur di tengah semak duri. Ialah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ada juga orang ya mendengar firman, tapi dirinya itu, pikiran dan hatinya itu seperti tanah yang ada semak duri, yang tumbuh semak duri, dan di tanah yang samalah firman itu ditabur. Kalau kita, hati dan pikiran kita ini seperti tanah ini, maka kita juga mendengar firman, firman itu juga tumbuh dalam diri kita, tetapi di hati dan pikiran yang sama, kita menumbuhkan hal-hal duniawi, hal-hal yang mengikat kita di dunia, yaitu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Setiap orang di dunia, menjalani hidup di dunia, banyak khawatirnya, banyak masalah yang dihadapi di dunia ini. Betul? Betul ya? Banyak masalah dan juga masalah tipu daya kekayaan. Kenapa dibilang tipu daya kekayaan? Karena memang kekayaan itu tipu daya. Orang pengen tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya. Orang takut menjadi miskin. Ya, orang takut menjadi miskin. Sebenarnya apakah orang kaya lebih bahagia daripada orang miskin? Belum tentu. Orang kaya, orang terkenal, orang itu banyak yang bunuh diri, yang narkoba, yang hidupnya tidak bisa tidur dari malam tidur, gak bisa tidur sampai pagi baru tidur. Orang yang gak punya uang, tidur aja. Ayo tidur. Ya kan? Itu banyak tipu daya loh. Ya, saya kenal banyak orang Bapak Ibu. Saya kenal orang yang ya istilahnya dari yang gak punya uang sampai yang kaya raya. Orang punya pabrik 9, dia 9 kali lebih pusing dari punya orang punya pabrik 1 Bapak Ibu.
Tapi anehnya orang punya pabrik 1 pengen punya pabrik 9. Iya. Ya kan? Orang nih, saya lihat ya, udah enak-enak punya rumah sendiri, ya kan? Dia beli rumah yang lebih gede, terus nyicil loh Pak Ibu. Habis nyicil, pusing bayar cicilannya. Kenapa nggak tidur aja di rumah dia yang dulu tapi nggak pusing? Bisa tidur kan? Itu tipu daya kekayaan. Belum tentu orang yang lebih kaya, lebih sukses itu lebih bahagia. Betul ya? Tapi anehnya semua orang cari. Hampir semua orang kejar kekayaan. Itu namanya tipu daya. Ya? Nah, itulah. Nah, ini firman diterima orang, tapi hati dan pikiran orang itu juga sedang menumbuhkan onak dan duri di dalam diri. Jadi firman yang udah didengar dan udah mengerti, satu kali mati sendiri. Kenapa mati sendiri? Karena hari-hari orang itu kena tipu daya, menumbuhkan tipu daya, ya, menumbuhkan semak dulu kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan dalam dirinya, ya. Nah, kita cek diri kita, apakah kita masuk kelompok orang yang mendengarkan firman yang ketiga, ya kan? Jangan-jangan iya, ya kan? Ya. Nah, yang keempat adalah yang ditabur di tanah yang baik. Ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya. Jadi ada orang juga yang kelompok keempat, dia mendengar firman, mengerti. Kenapa mengerti? Karena mendapat kasih karunia. Tuhan Yesus tadi jelasin ya, sebelum jelasin yang 4 kali kan? Karena dia dapat kasih karunia. Kenapa dia bisa mengerti? Karena dapat kasih karunia. Bukan karena hebatnya dia, tapi karena kasih karunia Tuhan, orang bisa mengerti. Kenapa orang bisa dapat kasih karunia Tuhan? Karena dia menjadi murid. Dia punya hati dan pikiran pengen tahu, pengen mengejar apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Maka dia dapat kasih karunia. Karena itu dia ngerti. Dan kalau dia ngerti firman itu, yaitu tentang rahasia kerajaan Allah, maka dia akan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Tidak semua orang sama dalam mengerti firman Tuhan, tapi setidak-tidaknya 30 kali lipat. Amin. Bukan hari ini, saat ini kita dengar firman keluar lupa. Bukan saat ini dengar firman Tuhan, kemudian begitu saya pulang ke rumah banyak tagihan, banyak orang diancam, dia pun lupa lagi. Iya kan? Tapi bertumbuh, harus berlipat firman yang kita dengar. Amin. Nah, itu. Jadi bedanya apa? Murid sama orang banyak. Nah, ya, Bapak Ibu ya. Nah. Betapa pentingnya orang mengetahui rahasia kerajaan Allah. Maka Tuhan Yesus itu ajarkan mengenai berikutnya itu banyak perumpamaan ya di Matius itu. Kemudian Tuhan Yesus diantaranya ada yang seperti yang menabur di ladang dan seterusnya. Tapi juga ada perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Itu adalah kelanjutan daripada Matius 13 tadi yang mengenai perumpamaannya di Matius 13 itu ditulis di ayat 44 dan 46 ya. Dikatakan bahwa hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Jadi kalau orang mengerti kerajaan Allah ya, dia akan berusaha mendapatkan kerajaan Allah itu. Karena apa? Kerajaan Allah itu seumpama harta yang terpendam yang berharga, yang sangat berharga. Tidak usah disuruh orang tuh pinter kalau soal harta. Makanya Tuhan Yesus kasih perumpamaan harta kan? Kalau ada tanah
sepetak tanah di ujung dekat rumah saudara, kemudian itu saudara tahu ada harta yang mahal sekali, harta yang dipendam di situ, saudara bahkan berusaha mendapatkan harta itu. Betul? Kalau misalnya harus dijual rumahnya untuk mendapatkan itu, dia punya emas, saudara punya uang, deposito apa, akan dicairkan untuk mendapatkan itu. Tidak usah disuruh-suruh, tidak usah dipaksa-paksa. Betul? Kalau kita tahu kerajaan Allah itu jelas berharga, kita tidak akan dipaksa. Bapak Ibu ke gereja, Bapak Ibu lakukan firman, Bapak Ibu jangan lo takut dosa, Bapak Ibu enggak usah, jangan begini, jangan begitu, enggak usah, enggak usah. Pasti Bapak Ibu melakukan sendiri karena tahu rahasia kerajaan surga itu berharga. Yes. Betul? Yes. Kenapa begitu banyak orang dipaksa-paksa untuk hidup benar? Karena tidak melihat rahasia kerajaan surga. Ya. Nah, itu yang dijanjikan Tuhan, bahwa satu kali waktu di perjanjian lama bangsa Israel jatuh bangun berbuat dosa, Tuhan bilang satu kali Tuhan akan membuat perjanjian yang baru. Nah, ini yang perjanjian baru. Maka dibikin kalimat Alkitabnya perjanjian baru. Tuhan akan menaruhkan dalam diri orang-orang itu, ya, manusia itu, Tauratnya, hukum-hukumnya Tuhan taruh sendiri. Maka orang tidak perlu ngajar lagi, nggak boleh ini, nggak boleh itu, melakukan ini, melakukan itu, nggak perlu. Makanya kalau Bapak Ibu pernah baca, Taurat itu tidak berlaku lagi di perjanjian baru. Yang berlaku apa? Tuhan menaruhkan rahasia kerajaan Allah di dalam diri manusia. Maka manusia akan mencari sendiri bagaimana bisa masuk kerajaan surga itu. Amin. Tadi kalau dikatakan orang miskin pusing, orang kaya juga bisa pusing. Ya, orang gak terkenal pusing, orang terkenal pusing. Nobody, orang yang gak ada apa-apanya juga bisa pusing, orang yang terkenal juga bisa pusing. Banyak orang terkenal juga pusing, Bapak Ibu. Ya, mungkin orang-orang zaman sekarang sering dengar BTS apa gitu, K-pop gitu. Berapa banyak orang udah jadi K-pop besok itu bunuh diri setahun berapa banyak? Itu yang saudara kenal. Betul? Itu K-pop, saya lihat. Nah, ini suka bunuh diri, berapa bulan lagi bunuh diri lagi, ada orang lagi bunuh diri. Betul? Kalau orang jadi kaya, jadi terkenal, itu bahagia, nggak bakal itu orang pada bunuh diri. Betul ya? Gitu. Nah, saya teruskan di ayat 45 dikatakan, demikian pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya untuk membeli mutiara itu. Saudara tahu pedagang ya? Namanya juga pedagang, pasti cari untung. Gak mungkin cari rugi kan? Ya nggak? Jadi kerajaan surga itu seperti mutiara yang sangat berharga. Kalau mutiara itu sangat berharga dan untuk mendapatkan itu akan beruntung, orang akan berusaha mendapatkannya. Betul? Kalau itu sangat berharga, untungnya sangat banyak, nggak usah dipaksa-paksa akan menukar hartanya dengan itu. Kenapa? Karena itu membawa keuntungan, keberuntungan. Tapi kenapa orang tidak mau menukar? Karena nggak mengerti, Bapak Ibu. Membedakan mana mutiara benar, mana mutiara palsu, mana mutiara yang bagus, mana yang nggak bagus, mana yang nggak berharga, mana yang berharga, orang nggak ngerti kan? Masa begini aja sebulan begitu udah miliar-miliar, ya kan? 100.000 juga gua nggak mau, ya kan? Mendingan dibeli nasi uduk, bisa dimakan. Lah mutiara kan bisa dimakan, Bapak Ibu, ya kan? Maka orang tidak mau. Tapi buat pedagang mutiara yang tahu ini barang berharga, tidak usah dipaksa-paksa untuk menukar, ya kan? Dia tahu ini kalau bisa mendapatkan akan beruntung. Dan kenapa banyak orang yang mendengarkan firman tapi tidak mau menukar dengan kebenaran firman itu? Karena tidak mengerti rahasia kerajaan Allah. Kalau mengerti rahasia kerajaan Allah, tidak ada lagi yang namanya hamba Tuhan atau pendeta teriak-teriak, datang doa, datang dengar firman, datang doa, datang coba kamu kelakuan berubah, bertobat. Nggak usah, karena dia lihat pentingnya kerajaan.
Kenapa tidak dilakukan? Karena tidak melihat kerajaan Allah. Rahasia kerajaan Allah tidak diterima orang-orang itu. Betul? Karena itu orang harus tahu, harus mengerti kerajaan Allah. Saya ungkap sedikit mengenai mengerti ya. Orang disebut mengerti begini. Saya cerita kalau Sensei Marbun mengerti, itu artinya apa yang ada di pikiran saya menjadi dikopi ke pikiran Marbun. Betul ya? Namanya ngerti. Kalau saya bilang, Bun, itu ya di situ ya, saya lihat ada orang jualan itu ya, apa bengkoang misalnya ya. Tahu bengkoang ya? Yang putih ya? Saya kasih itu ya, bengkoang begini. Marbun pergi. Besokannya datang bawa ubi jalan. Ngerti apa enggak? Ngerti Bapak Ibu. Udah gua terangin jauh-jauh gitu, datangnya ubi jalan. Ya kan? Ya kan? Kenapa saya ngomong gitu? Pernah Bapak Ibu. Berapa lama lalu saya suruh orang di rumah, anak buah saya, beli bengkoang ya. Bengkoang. Datangnya ubi jalan. Ini ubi jalan. Kata orang yang jualnya, bengkoang. Berarti dia nggak ngerti. Ya kan? Soal kata yang jualnya ini bengkoang. Ya kan? Mirip kan Pak? Iya mirip. Saya bilang saya belah ya. Yang dibelah nah kapur putih bengkoang. Kalau dibelah kuning atau ungu ubi. Gitu. Beda ya. Jadi orang itu tidak menangkap. Ya, jadi kalau yang disebut mengerti itu apa yang disampaikan oleh yang mau menyampaikan pindah. Jadi kalau kita mengerti firman Tuhan itu, apa yang Tuhan mau kita tangkap, namanya mengerti. Nangkap ya? Bukan apa yang Tuhan cerita sendiri. Kita baca firman Tuhan, merenung sendiri, ngertiin sendiri, ya kan? Ngertiin sendiri, merenung sendiri gitu. Terus ngertiin sendiri, katanya ngerti firman Tuhan gitu. Ya salah. Ya kan, itu namanya ubi bukan bengkoang. Ya, ngerti ya? Gitu. Itu namanya ubi bukan bengkoang. Ya. Atau gini, yang lain. Tadi kalau namanya mengerti itu kita copy ya, kita copy yang copy ke orang yang dengar kan. Jadi kalau apa yang Tuhan mau copy ke kita, namanya mengerti ya. Nah, bukan kayak orang berantem. Coba orang berantem. Orang Kristen berantem bisa pakai firman loh. Ya kan? Bisa pakai firman. Bahasa gini pakai firman kan? Dijawab lagi pakai firman lagi. Ya kan? Gitu kan? Nah, firman itu buat berantem. Pasti bukan maksud Tuhan Yesus seperti itu kan? Ya gitu. Jadi nggak copy apa yang Tuhan mau. Ya. Yang kedua, yang namanya firman, yang namanya ngerti itu utuh Bapak Ibu. Kalau saya bilang, saya contohin ya, saya contoh saya ngomong sama Marbun aja soalnya saya nggak baik sih ya. Jadi dia nggak tersinggung. Kancol Bun, ya, kancol Pak, kancol nih ya. Kancol dari sini keluar komplek, belok kiri, terus Kalimalang, ada perempatan, pokoknya terus Kalimalang. Jalannya mentok, ya, mentok jalannya. Tahu mentok ya? Jalan begini terus begini namanya mentok. Ya. Bukan ngerti Bun, ngerti. Gimana ngerti? Ngerti. Pokoknya mentok belok kanan. Pokoknya mentok belok kanan. Tapi saya terangin Marbun kan banyak sebelum mentok belok kanan. Sesudah mentok belok kanan juga masih saya terangin banyak kan. Tapi Bapak bilang kan mentok belok kanan. Iya benar. Tapi mentok belok kanan itu namanya bukan ngerti, sebagian. Ya. Kalau mentok belok kanan doang bisa nggak nyampe loh. Bisa nggak ngerti loh. Tangkap ya. Gitu. Contoh. Tadi kan nyanyi kita ya. Apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar telinga ya, itu yang disediakan Tuhan. Itu mengenai apa? Itu mengenai apa? Coba deh kalau bisa keluarin ayatnya. Di 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat? Nah, saya carikan. Itu yang Tuhan sediakan. 1 Korintus 2 ayat 9. 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia,
semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Amin. Amin itu firman Tuhan loh, benar loh. Yes. Tapi di pikiran orang bisa nggak sama yang di pikiran Tuhan. Ya kan? Coba kita baca, ya. Coba kita baca. Ayat di atasnya ada. Ayat 7 ayat 8 Bapak Ibu. Coba lihat ayat 7 ayat 8 ya. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Betul ya? Ya. Jadi kalau kita baca ayat ke-7 dan ke-8, apa yang disediakan Tuhan itu adalah Mesias Juru Selamat. Tuhan Yesus. Betul ya? Tuhan Yesus itulah yang membawa kita ke kerajaan surga. Karena tujuan kekristenan adalah untuk membawa kita ke kerajaan surga, Bapak Ibu. Tapi kalau kita baca ayat 9 doang, yang ada di pikiran kita, yang ada di pikiran Bapak Ibu, coba cek. Jangan-jangan yang ada di pikiran Bapak Ibu adalah tadi, ya kan? Apa? Kekhawatiran dunia, ya kan? Khawatir nih, ini itu, khawatir ini, Tuhan pasti sediakan, gitu kan? Atau tipu daya kekayaan, ya kan? Aduh, bulan depan kontrakan habis, jangan khawatir. Apa yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan pasti sediakan, ya kan? Gitu. Itu soal duit kontrakan, Bapak Ibu. Tapi ini sedang bicara soal Mesias, ya kan? Kita bisa bilang kita ngerti kok. Ayatnya ada kok, ayat 9. Ayatnya ada nggak, Bapak Ibu? Ada. Itu ayat kalau dibaca sepintas cuma taunya mentok belok kanan. Itu jadi kalau ada orang baca firman Tuhan itu mentok belok kanan kalau dia cuma baca satu ayat doang. Bisa nggak nyampe ke tempat, Bapak Ibu. Iya kan? Iya. Jadi begitulah, ya. Ada firman Tuhan. Maka kita itu dari kesimpulan dari firman Tuhan ini adalah bahwa kita perlu dimuridkan. Kita perlu menjadi murid. Betul? Supaya apa? Supaya kita mendapat kasih karunia. Rahasia tentang kerajaan Allah. Kalau kita tahu rahasia kerajaan Allah, dapat kasih karunia itu, maka kita itu akan terus berbuah. Kalau kita berbuah, maka kita dengan sendirinya akan berubah. Ya kan? Kita akan mencari kerajaan Allah itu, akan menukarkan hidup kita. Kita nggak khawatir-khawatir lagi. Tentu saja itu tidak terjadi sehari, tapi terus akan berubah. Karena itu, di akhir daripada kitab Injil Matius ini, dikatakan Tuhan Yesus memberikan amanat agung. Amanat agung itu amanat orang yang mau meninggalkan kita, amanat penting itu. Ya, itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Yaitu yang ada di Matius 28 ayat 19-20. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi supaya penyertaan Tuhan ada pada diri kita sampai akhir zaman, supaya kita bisa melakukan firman Tuhan, kita harus dimuridkan. Dan kita juga harus memuridkan. Jadi murid kita? Bukan. Jadi murid Tuhan Yesus. Karena kalau jadi murid manusia, manusia bisa mengajarkan beda. Amin. Kalau jadi murid manusia, manusia bisa mengajarkan subjektif apa yang diinginkan manusia. Kalau saya juga butuh duit, saya juga banyak masalah, saya sedang berdoa untuk masalah saya akan ambil ayat yang tadi itu sesuai pikiran saya ajarkan ke saudara. Ya, karena saya juga pernah ngalamin kurang duit, Tuhan tolong saya kasih kesaksian. Ya, Tuhan sediakan. Amin. Kenapa saya bisa begitu? Karena saya melakukan, Bapak Ibu. Saya juga dulu naik ke atas mimbar, saya bilang, Tuhan sediakan apa yang tidak saya pikirkan. Saya mau ke sekolah, datang ke Jakarta, saya nggak punya uang. Akhirnya duit seadanya dijual kanan kiri, saya dapat punya uang 250.000. Itu orang masuk kuliah juta-juta, Bapak Ibu. Saya hanya disuruh bayar 300.000.
Karena saya dapat beasiswa lah, apalah gitu. Saya 300.000, tapi duitnya cuma ada 250.000. Saya datang ke bank, di kampus ada banknya, tapi uangnya kurang. Saya udah ambil uangnya dari itu, tapi nggak bisa saya bayar karena kurang kan. Saya tunggu duduk di luar. Di tong sampah di luar itu ada orang kalau ambil uang kan ada kantong dibuang gitu ya. Saya pikir ada kantongnya, boleh juga saya masukin uangnya di sikat. Waktu kantongnya saya buka ada uang 50.000. Ada uang 50.000. Saya kasih lagi, saya bayar. Kuliah lah saya sampai sekarang kan. Ya nggak? Gitu. Saya juga nggak tahu ada apa yang saya kasih kesaksian. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga itu terjadi Bapak Ibu. Ya kan? 50.000. Apakah sedangkan firman Tuhan itu bicara tentang Mesias juru selamat? Apakah Mesias sama dengan uang 50.000? No. Tapi itu saya kasih kesaksian Bapak Ibu di atas mimbar. Kenapa? Karena saya memang ngalamin itu. Jadi saya ngajarin orang apa yang saya tahu. Ya, saya nggak jahat juga. Ya kan, saya kasih semangat orang. Tapi sebenarnya yang saya kasih tahu itu cuma mentok belok kanan Bapak Ibu. Nggak nyampe ke tempat tujuan. Ya. Jadi hari ini kita mau belajar bahwa kita harus menjadi murid. Kita harus berusaha tahu. Kita belajar tahu dan kita minta Tuhan Yesus ubahkan kita untuk tahu mengerti firman Tuhan. Apa yang jadi kehendak Tuhan? Kalau enggak, kita jadi orang banyak. Kita nggak bakal nyampe ke kerajaan surga Bapak Ibu. Amin. Ya, puji Tuhan, itu firman yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini biar jadi berkat buat kita, merubahkan hidup kita. Mulai hari ini kita cek diri kita, kita rubah diri kita supaya kekristenan kita tidak sia-sia, supaya firman yang kita dengar jangan seperti orang banyak. Ya, udah kita dengar keluar lupa, udah kita dengar keluar sampai rumah ada masalah kita lupa, sudah keluar kita sampai rumah ada bisnis ini, bisnis itu, ya kan, tipu daya kekayaan, kita lupa. Amin. Tapi biarlah firman Tuhan yang kita dengar boleh jadi rema dan berkembang. Amin. Amin. Mari kita berdiri, kita doa. Kita satukan hati kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itulah yang memerdekakan kami, yang menuntun kami kepada kekekalan. Tuhan, biarlah firman-Mu seperti yang Kau ajarkan Tuhan, boleh bertumbuh subur dalam hati kami, boleh bertumbuh dan berbuah-buah di dalam hati dan pikiran kami, boleh mengubahkan hidup kami untuk mengenal rahasia kerajaan Allah, untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mau menjadi murid-Mu, kami mau menjadi murid Tuhan Yesus. Pimpin kami, tuntun kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi murid-Mu. Amen. Dan kami Tuhan boleh mendapatkan kasih karunia. Amen. Terima kasih Bapa di surga, segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk hamba yang kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam pengumuman. Info untuk minggu depan ibadah seperti biasa jam 7.30 di tempat ini. Ibadah dilakukan secara onsite dan juga online live streaming di Facebook GGP Philadelphia. Minggu depan adalah minggu pertama. Seperti biasa akan ada perjamuan kudus. Selanjutnya info persembahan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, minggu ini adalah minggu keempat, itu untuk dana akan dialokasikan ke Paskah. Bagi Bapak Ibu dapat mengirimkan ke bendahara gereja atas nama Ibu Indayanti ke Bank BCA dengan nomor 230135942, Bank BCA dengan nomor 230135942, dan juga ke rekening GGP Philadelphia, Bank Mandiri dengan nomor 16700
03 108 510. Bank Mandiri atas nama GGP Philadelphia dengan nomor 167 00 03 108 510. Bukti transfer bisa dikirim ke WA dengan nomor 0813 8733 0000 dengan nomor WA 0813 873 30000. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dengan akun GGP Philadelphia, bisa bergabung ke Facebook GGP Philadelphia, Instagram GGP Philadelphia, YouTube GGP Philadelphia, dan juga TikTok GGP Philadelphia. Bapak Ibu bisa follow, share, subscribe, dan bisa nyalakan notifikasi, jadi setiap ada info bisa langsung dilihat di situ. Info kegiatan gereja selama 1 pekan. Mesbah doa Jemaat GGP Philadelphia dilakukan setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Mesbah doa GGP Malang Philadelphia setiap hari jam 8, live di Facebook GGP Philadelphia. Ibadah pemuda Unstoppable Generation dilakukan setiap hari Sabtu jam 6 secara online dan juga onsite. Untuk infonya nanti bisa diinfokan secara bergantian di grup pemuda. Selanjutnya ibadah kaum wanita Idaman Kristus setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 5 dilakukan secara online. Selanjutnya ibadah kaum pria sejati Idaman Kristus setiap hari Minggu jam 6 sampai jam 8 dilakukan juga secara online. Selanjutnya ibadah tunas remaja setiap hari Senin jam 6 dilakukan secara online. Selanjutnya dan selanjutnya Gembala Pengerja dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudari Gladys Devina Amadia pada tanggal 26 Maret kemarin. Selamat ulang tahun ya, Dis. Bisa diri mungkin. Kadonya ada di Amsaltika 16. Sekian pengumuman pada pagi hari ini. Saya persilakan bagi Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Marbun. Itulah ungkapan hati kami sebagai doa dan ucapan syukur kami kepadamu pagi hari ini, Bapa. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu, bahkan penyertaan-Mu bagi kami. Sehingga di waktu dan kesempatan ini, kami boleh Tuhan diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengertian yang baru yang Tuhan sudah karuniakan, anugerahkan lewat hamba-Mu, Bapak Pendeta Junaidi Suparno. Kami berdoa Tuhan, biarlah kesempurnaan-Mu terus mengikuti hamba-Mu ini Tuhan, bahkan seluruh keluarganya, bahkan seluruh usahanya. Di dalam damai sejahtera dan perlindungan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengutus hamba-Mu memberkati kami di tempat ini.
Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur bahwa Dewan Gembala juga Tuhan boleh Tuhan tetap satu sederak selangkah Tuhan untuk membawa gereja ini Tuhan di dalam kemuliaan-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan buat kesatuan Roh-Mu bagi kami, menyempurnakan kami sehingga jemaat ini Tuhan boleh Tuhan menjadi dewasa adanya Tuhan di dalam kebenaran firman. Terima kasih kami doakan jemaat Tuhan baik yang hadir di tempat ini, baik yang ada di rumah, biarlah tetap di dalam perlindungan dan kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur kalau kami boleh di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Kami doakan bangsa Indonesia ini diberkati dengan penuh damai sejahtera daripada Tuhan Yesus. Kami doakan seluruh pemimpin bangsa kami di dalam roh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doakan juga untuk setiap kegiatan kami sepekan ini di dalam perlindungan dan kasih anugerah-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap rencana-rencana kami juga Tuhan. Untuk Tuhan ke depan, biarlah semuanya Tuhan ada di dalam kehendak-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Amin. Boleh ke tempat ini. Dan kami juga percaya kuasa yang sama memberkati menyertai kami saat kami meninggalkan tempat ini, pulang ke tempat kami masing-masing dalam perlindungan dan kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah memuji, menyembah, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan akhiri pada kita. Untuk itu mari kita arahkan hati kita tertuju kepada Tuhan dengan tangan yang terangkat supaya kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai, memimpin, memelihara, bahkan memberkati-Mu mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kelak yang kedua. Saat Ia datang kedua kali, Ia datang untuk mengangkat-Mu, menempatkan-Mu di tempat di mana Ia telah sediakan, yaitu di surga. Dan di sanalah untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin.